Bab 131 Phoenix Bibrida. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, raungan, teriakan samar terdengar dari depan. Audrey duduk di kereta, dia merasa gelisah. Sejak dia melihat kehancuran di puncak gunung geng bandit iblis wanita, dia dalam suasana hati yang buruk. Dia masih belum tahu mengapa geng bandit iblis wanita hancur. Apa hubungan pemuda itu dengan kastil bulan hitam? Orang lain mungkin berpikir bahwa peramal itu tidak akan kalah, bahkan jika lawannya adalah elit tingkat platinum. Namun, dia berbeda, dia adalah orang yang berhati-hati. Jika lawannya adalah tingkat perak, dia akan menggunakan kekuatan elit tingkat emas. Jika lawannya memiliki elit tingkat emas, maka dia akan membutuhkan prajurit tingkat platinum. Singkatnya, dia hanya akan bergerak jika dia memiliki keyakinan penuh pada kemenangannya. Itulah pertama kalinya dia merasa tidak aman tentang peluangnya dalam penyerbuan kastil bulan hitam. Selain itu, raungan terus-menerus dari jauh membuatnya sedikit kesal. Dia menarik tirai kereta, menjulurkan kepalanya, dan bertanya, "Di mana kita?" Para penjaga di luar segera berkata dengan hormat, "Presiden Audrey, kita tidak jauh dari kastil Blackmoon. Aku bahkan bisa melihat temboknya. Tembok itu terlalu megah." Penjaga itu melihat ke depan dan berseru, matanya terbuka lebar. "Mengapa Anda begitu terkejut? Itu hanya tembok." Audrey tidak menunjukkan ketidakpuasannya. Sebaliknya, dia bangkit dari tempat duduknya dan memberi isyarat kepada kusir untuk menghentikan kereta sebelum dia pergi keluar. Dia melihat jauh ke kejauhan, garis hitam panjang muncul di depannya. Dia tidak bisa melihat perbatasannya sekilas, dan hatinya berkedut. Sebagai presiden persekutuan penyihir, dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Meskipun dia tidak bisa melihat material yang digunakan untuk membangun tembok itu, tampaknya tembok itu berkualitas tinggi. Berapa biaya tembok yang panjang dan berkualitas tinggi seperti itu? Apakah itu pekerjaan kastil Blackmoon? Tepat saat dia merasa sedikit terkejut, peramal itu berbicara kepadanya. "Audrey, kita harus mempercepat. Aku merasakan aura naga." Sang astrolog berdiri di atas raksasa berelemen tanah, yang tingginya puluhan meter. Ia duduk bersila dan menyipitkan matanya saat ia melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Seekor naga, Audrey juga tercengang. Ia tahu bahwa hanya keluarga kerajaan dan mereka yang ditunjuk raja yang dapat melakukan kontak dengan naga. Ada kurang dari 10 naga di kerajaan, dan mereka berada di bawah kendali keluarga kerajaan, itulah sebabnya mereka memiliki pasukan terkuat. Satu orang dapat mengalahkan ribuan prajurit dan tunggangan. Pangeran perbatasan memiliki dendam dengan raja, tetapi ia menolak untuk menindaklanjutinya. Para ksatria naga adalah bagian besar dari alasannya. Mereka telah mendeteksi aura naga di perbatasan. Apakah pangeran perbatasan juga memiliki kendali atas naga-naga itu? Ekspresi Audrey semakin khawatir saat dia melihat ke kejauhan. Di kastil Blackmoon, setelah Golden Flash berevolusi, ia berdiri dan mengepakkan sayapnya sebelum terbang ke udara. Tekanan yang sangat besar menyebabkan bebatuan di tanah berterbangan ke segala arah. Tubuhnya yang besar, yang panjangnya puluhan meter, bahkan lebih besar dari sebuah rumah. Area yang ditutupi oleh sayapnya dapat menutupi seluruh langit. Setiap sisik di tubuhnya seukuran kepalan tangan, tersusun dalam pola yang teratur. Itu membuat orang-orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Golden Flash mengangkat lehernya yang panjang sebelum terbang ke langit. Suara itu menyebar dalam bentuk melingkar, dan gelombang suara yang jernih muncul. Itu cukup jauh dari pertanian. Sekelompok ksatria, Blackmoon sedang berlatih liger bersayap dua di lapangan di depan kastil. "Semuanya, cepatlah. Tidak akan lama lagi sebelum orang-orang dari persekutuan penyihir menyerang kita. Kita telah mempermalukan Tuan Muda Watson ketika kita menghancurkan geng bandit sebelumnya. Kita harus menebusnya kali ini." Alan menceramahi semua orang. Kemudian, mereka mendengar auman naga dari jauh. Para Ligers di bawah mereka gemetar. Mereka membungkuk dan memberi hormat ke arah pertanian. Mereka berhasil melempar para ksatria bulan hitam, satu persatu. Para ksatria bulan hitam jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Mereka juga menatap pertanian dengan kaget. Mereka tiba-tiba merasakan gelombang kepanikan tanpa alasan sama sekali. Seolah-olah auman itu berasal dari keberadaan yang bahkan tidak dapat mereka lihat secara langsung. Mereka berkeringat dingin ketika membayangkan makhluk itu. Apa yang Tuan Muda lakukan kali ini? Alan menoleh, dia lebih terkejut daripada takut.
Tuan Muda Watson selalu punya kejutan untuk mereka. Di pertanian, saat Golden Flash meraung, binatang ajaib lainnya juga telah menyelesaikan fusinya. Selamat, Tuan, karena berhasil menggabungkan binatang ajaib itu. Ayam Phoenix Pelangi tingkat emas telah ditingkatkan menjadi Phoenix Bibrida tingkat emas puncak. Watson melihat ayam Phoenix Pelangi menampakkan dirinya setelah cahaya menghilang. Itu adalah burung besar dan berwarna-warni yang panjangnya lebih dari 10 meter. Setiap bulu pada burung raksasa itu seperti pedang pendek. Bentuknya tajam dan lurus, dan ada nyala api samar di atasnya. Kabut tebal berwarna-warni membubung di sekitarnya saat sepasang mata merah menyala menatap dunia. Ia menjerit setelah kilatan emas, dan api tebal keluar dari tenggorokannya. Itu mewarnai langit menjadi merah. Phoenix juga merupakan binatang dewa kuno. Mereka sedikit lebih lemah dari naga, tetapi mereka lebih kuat dalam aspek tertentu. Misalnya, vitalitas mereka, naga biasanya dapat hidup selama ribuan tahun, yang dianggap sebagai waktu yang lama. Phoenix dapat terlahir kembali dan tidak pernah mati. Pada saat itu, Kaisar Clark berhasil berubah dari seekor ayam menjadi burung Phoenix. Meskipun itu hanya burung Phoenix Bibrida dengan darah yang tidak murni, mereka adalah dua spesies yang sama sekali berbeda. Watson menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia melihat Kaisar Clark yang berevolusi. Phoenix Bibrida puncak tingkat emas. Kemampuan, memiliki kekuatan binatang ajaib tingkat emas. Sihir tingkat perak, badai api, sapuan api. Sihir tingkat emas, tarian Phoenix. Efek tambahan, produksi, menghasilkan 100 telur Phoenix setiap hari. Pertama kali memakannya, Anda akan mendapatkan 10.000 kati kekuatan, 100 tahun kehidupan, Anda akan memiliki jejak garis keturunan Phoenix kelahiran kembali ketika Anda menerima kerusakan fatal, Anda tidak akan mati tetapi berubah menjadi telur. Ketika Anda menyerap cukup energi, Anda akan dapat menghidupkan kembali diri sendiri, ketahanan sihir api, terbang, dan transformasi. Atribut Kaisar Clark juga sangat mewah. Sayang sekali produksinya menurun. Watson mendesah. Ia yakin Kaisar Clark akan mencapai tingkat platinum dan menjadi Phoenix sejati jika saja tidak ada binatang ajaib berelemen burung. Watson telah menggabungkan semua binatang ajaib berelemen tempur dengan Kaisar Clark untuk menghadapi bahaya yang mengancam kastil bulan hitam. Hasilnya, kekuatan tempur Kaisar Clark meningkat, dan kemampuan produksinya pun menurun. Namun, bahkan jika produksinya menurun 10 kali lipat, itu masih 100 kali lebih berharga daripada sebelumnya. Sebelumnya, telur ayam Phoenix Pelangi hanya dapat memberi seseorang kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan Phoenix setelah mereka memakannya. Watson telah memakan, sedikitnya 1000 telur, tetapi ia tidak dapat membangkitkannya setelah pertama kali. Kemungkinan itu terlalu rendah. Namun, setelah penggabungan, telur itu pasti akan memiliki efek itu. Watson telah mengalaminya sendiri, jadi ia memahami manfaat dari kemampuan itu. Itu dapat memungkinkan mereka yang belum mencapai tingkat perak untuk menumbuhkan sayap dan belajar terbang. Ada banyak manfaat lainnya juga. Ia telah membangkitkan sayap Phoenix saat itu, itulah sebabnya dia dianggap sebagai elit tingkat perak ketika dia menghancurkan Miles Manor. Awalnya, dia masih khawatir tentang anggota keluarganya yang tidak cukup kuat. Namun, dia tidak lagi memiliki masalah itu. Jika mereka dapat membangkitkan garis keturunan Phoenix, maka mereka dapat terbang jika mereka bertemu musuh yang brutal. Setelah Kaisar Clark bertelur, aku akan segera memberikannya kepada orang-orang di keluargaku yang berada di bawah tingkat perak. Kemudian, aku akan meminta Ksatria Bulan Hitam untuk mengajari mereka cara terbang. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat mereka menguasai terbang sebelum orang-orang persekutuan penyihir tiba. Dengan pemikiran itu, Watson merasakan kebanggaan di hatinya. Bertahan hidup di dunia itu seringkali disertai bahaya karena terlalu banyak orang kuat di sana. Selain itu, tidak semua orang kuat memiliki niat baik. Namun, ia memiliki sistem fusi, ia yakin bahwa ia dapat melampaui dan menghancurkan orang kuat lainnya. Apakah tidak apa-apa jika kita tetap seperti ini? Kita akan bekerja sebagai pembantu di rumah besar ini, Urat bertanya kepada teman-temannya sambil membasahi kain dengan air dan mengelap jendela Prancis besar di depannya. Dia mengenakan pakaian pembantu, lengan bajunya digulung, dan rambut pendeknya menempel di wajahnya karena keringat. Alisnya yang tebal sedikit terangkat. Dia adalah mantan anggota geng bandit iblis. Saat itu, meskipun orang lain menganggapnya sebagai orang jahat, dia masih memiliki ratusan bawahan.
Nah, semuanya telah berubah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita punya pilihan? Seorang gadis muda, Les, menjawabnya. Beberapa pelayan bersama mereka, dan dua dari mereka membantunya membersihkan kaca. Salah satu dari mereka memegang kipas angin untuk membuatnya tetap sejuk, sementara yang lain mengupas buah segar untuknya. Setelah Les membuka mulutnya, pelayan itu memasukkannya ke dalam mulutnya, dia ingin menyenangkannya. Jangan malas. Tugas kita hari ini adalah membersihkan semua kaca di semua ruangan di Kastil Bulan Hitam. Jika kalian tidak bisa melakukannya sebelum makan malam, maka kalian semua akan dihukum. Saat dia makan, Les menegur beberapa orang di sekitarnya. Jangan khawatir, Lady Les. Kami berjanji untuk menyelesaikan tugas. Beberapa orang itu mengangguk dengan hormat sebagai tanda setuju. Les mengangguk puas. Dia bisa memikat siapapun, itulah kemampuannya. Dia bisa membuat orang lain jatuh cinta padanya dan mendengarkannya. Kemampuan itu tidak berguna melawan orang-orang yang kuat dan bertekad, tetapi dia masih bisa memikat beberapa pelayan biasa. Itu sangat berbeda untuk Urat, tempat itu tidak jauh berbeda dari geng bandit iblis wanita baginya. Urat meliriknya dengan ekspresi tidak puas. Les, jangan lupa tujuan kita. Kita di sini sebagai pelayan sehingga Tuan Kastil Bulan Hitam tahu bahwa kita berguna. Kita perlu meningkatkan status kita sehingga kita dapat mengetahui mengapa Watson dapat menyatu dengan topeng dosa besar. Tentu saja aku tidak lupa, kata Les acuh tak acuh. Yah, dia tidak ingin menyelidiki penyatuan Watson dengan topeng dosa besar. Jadi bagaimana jika dia tahu tentang itu? Tidak mungkin dia bisa merebut kembali topeng itu. Setelah tinggal di Kastil Bulan Hitam selama beberapa hari, dia semakin merasakan kekuatan mereka. Mereka tidak hanya memiliki lusinan elit tingkat perak, tetapi mereka juga memiliki penyihir tingkat perak. Masing-masing dari mereka bahkan dilengkapi dengan peralatan tingkat perak atau bahkan tingkat emas yang lengkap. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka ketika mereka menyerang geng bandit iblis. Ditambah lagi, mereka mengira Watson adalah anak haram bangsawan perbatasan, jadi dia tidak ingin memikirkannya. Dia tampak semakin tidak puas. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu yang lain ketika Slot, yang tetap diam saat dia menggunakan tangannya yang tak terlihat untuk menyeka jendela, mengangkat kepalanya. Bulu matanya yang seputih salju berkibar sedikit saat dia melihat ke kejauhan dengan terkejut. Apakah kau mendengar suara aneh itu? Suara apa? Aku tidak mendengar apapun, Les dan Urat menjawab dengan bingung. Raungan. Pada saat itu, sebuah raungan yang mengejutkan datang dari jauh, itu menyakiti gendang telinga mereka. Kaca di depan mereka retak, dan beberapa pelayan yang mengikuti Les menutupi telinga mereka kesakitan sebelum mereka jatuh ke tanah. Sebuah bayangan besar muncul dari arah pertanian dan menutupi langit. Itu terbang ke puncak Kastil Black Moon dan melayang di sana. Mereka mendongak dan menyadari bahwa sosok besar itu adalah naga platinum raksasa. Sisiknya yang berbentuk berlian seukuran kepalan tangan yang memantulkan matahari, dan cakarnya yang besar lebih besar dari sebuah rumah. Setiap kukunya setajam pedang, dan sayapnya yang terbuka membawa badai saat mata emasnya menatap ke bawah ke bumi. Jantung mereka berdebar kencang ketika mereka bertemu dengan mata binatang raksasa itu. Phoenix yang lebih kecil berada di belakang naga berwarna platinum itu. Bulu-bulunya yang berwarna-warni memantulkan sinar matahari, dan meninggalkan pelangi di udara. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang menyala-nyala. Bahkan dari jarak beberapa ratus meter, mereka masih bisa merasakan panasnya. Apa itu? Les menatap kosong ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan pengalamannya, tidak sulit baginya untuk mengenali apa yang melayang di atas kepalanya. Namun, dia tidak berani mempercayai jawabannya sendiri. Apakah itu naga dan Phoenix? Itu tidak mungkin. Yang satu tampak seperti naga sungguhan, dan yang lainnya tampak seperti Phoenix Bibrida. Yang satu adalah binatang ajaib tingkat emas dan yang lainnya tingkat platinum. Kapan perbatasan memiliki binatang ajaib yang begitu kuat? Apakah bangsawan perbatasan ada di sini? Wajah Urat pucat saat dia melihat ke langit. Dia tahu bahwa hanya bangsawan perbatasan yang memiliki kekuatan sekuat itu. Slot juga menatap ke langit, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sua, tepat saat mereka linglung, para ksatria bulan hitam telah berkumpul di depan kastil. Mereka berlutut dengan satu kaki saat mereka menghadap ke langit dengan hormat untuk menyambut kedua binatang ajaib yang agung itu. Segera, kedua binatang ajaib itu mendarat di tanah.
Mereka menarik sayap mereka yang sangat besar, tetapi mereka masih menempati area seluas puluhan meter. Sosok manusia terbang turun dari naga platinum dan mendarat di tanah. Itu tidak lain adalah Watson. Watson, mengapa begitu berisik? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menggabungkan kedua binatang ajaib itu? Edward dan Catherine memimpin beberapa orang keluar dari rumah besar, diikuti oleh saudara-saudara Watson. Mereka menggosok telinga mereka sambil tersenyum pahit pada Watson. Mereka tahu bahwa Watson telah menguasai sihir fusi misterius, jadi mereka tidak lagi terkejut dengan hal-hal aneh yang akan dia gabungkan. Namun, mereka terkejut lagi. Ayah, tolong panggil semua orang di rumah besar, termasuk para pelayan. Aku ingin memberi kalian masing-masing sesuatu yang baik. Watson tersenyum manis, saat berbicara dengan nada tenang. Dalam 10 menit, lebih dari 100 orang telah berkumpul di gerbang. Orang-orang itu termasuk Satria Bulan Hitam, Tuan Istana, dan para pelayan. Wendy dan Capella ada di antara mereka. Capella tampak hormat, sementara Wendy penuh rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang akan diberikan Watson kepada mereka. Aku heran mengapa Tuan Muda Watson memanggil kita. Aku benar-benar menantikannya. Salah satu pelayan menatap Watson dengan rasa ingin tahu dan membicarakannya dengan penuh semangat. Awalnya dia adalah seorang pelayan dari manor lain. Dia berada di Kastil Bulan Hitam karena pasukan sekutu pemilik manor telah gagal. Namun, dia pikir hidupnya luar biasa setelah dia tinggal di sana selama beberapa waktu. Kamar dan makanan di Kastil Bulan Hitam lebih baik. Dia merasa bahwa mereka tidak kalah dengan pemilik manor lainnya, dan dia menantikan hadiah Watson. Tuan Muda Watson jarang mengumpulkan semua orang dengan begitu hikmat, yang berarti dia memiliki pengumuman penting. Pelayan lain berkata, mungkin ini ada hubungannya dengan dua binatang ajaib yang dibawa Tuan Muda ke sini. Lihat betapa kuatnya mereka, hanya melihatku saja membuat kakiku terasa lemas. Sementara semua orang membicarakan itu, Watson berputar dan menyadari bahwa semua orang di rumah besar itu sudah ada di sana. Dia segera berdeham sebelum berkata, aku yakin kalian semua juga telah melihatnya. Aku menggunakan sihir fusi untuk meningkatkan Golden Flash menjadi naga tingkat platinum, dan Rainbow Phoenix Chicken juga telah menjadi Phoenix Bibrida. Aku berjanji, selama kalian bekerja keras di Kastil Blackmoon, aku tidak akan pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Sekarang kita telah memasuki era baru, inilah saatnya bagiku untuk membalas budi kalian. Naga dan Phoenix, Tuan Muda Watson benar-benar terlalu kuat. Saat semua orang memikirkan itu, mereka melihat Watson berjalan menuju Phoenix Bibrida, ia mengepakkan sayapnya. Phoenix Bibrida itu segera mengeluarkan teriakan keras. Saat ia mengepakkan sayapnya, telur-telur bening menyembur dari balik ekornya yang merah menyala. Kulit telur itu terbakar dengan api ilusi, dan orang dapat dengan jelas melihat bayangan ilusi seekor Phoenix di dalam telur itu. Jumlahnya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tepatnya 100. Telur Phoenix Bibrida tingkat emas puncak. Efek, meningkatkan kekuatan sebanyak 10.000 kati saat pertama kali memakannya, dan memberikan umur 100 tahun. Anda pasti akan membangkitkan jejak garis keturunan Phoenix, dan itu dapat menyembuhkan semua luka Anda. Watson melirik atribut telur Phoenix. Ini adalah telur yang dihasilkan oleh Phoenix Bibrida. Setelah memakannya, Anda akan membangkitkan jejak garis keturunan Phoenix. Sekarang, saya akan memberikan telur Phoenix ini kepada Anda. Mari kita mulai dengan Black Moon Knights. Lucas dan mereka yang baru saja bergabung, silakan melangkah maju. Pandangan Watson beralih ke orang-orang yang berdiri di belakang Black Moon Knights, ada sekitar 10 dari mereka. Lucas dan yang lainnya adalah penjaga yang dibawa Zeke dan Zenoah dari Monty Town. Lucas adalah elit tingkat perak, sementara yang lainnya hanya tingkat perunggu. Oleh karena itu, mereka biasanya membutuhkan beberapa bulan lagi sebelum mereka naik ke tingkat perak. Namun, Watson tidak bisa menunggu selama itu. Baik, Tuan Muda Watson. Lebih dari 10 penjaga mengangguk dengan hormat sebagai jawaban. Kemudian, mereka berjalan ke arahnya, berlutut dengan satu kaki, dan menyaksikan Watson membagikan telur Phoenix Bibrida kepada mereka. Lucas memegang telur di tangannya dan merasakan suhu hangat yang dipancarkan oleh api yang melilitnya. Sudut mulutnya berkedut karena kegembiraan. Dia memegang telur itu, dia bisa merasakan sejumlah besar kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti sedang diambang terobosan ke tingkat perak. Tuan Muda Watson, hadiah ini terlalu berharga.
Sayangnya, saya belum memberikan kontribusi apapun untuk Kastil Blackmoon, jadi saya tidak bisa menerimanya. Setelah ragu sejenak, Lukas berbicara dengan gigi terkatup. Jika Watson memberinya telur ayam Phoenix pelangi, dia akan menerimanya tanpa ragu dan bersukacita dalam hatinya. Namun, telur Phoenix Bibrida terlalu berharga. Phoenix adalah binatang mitos legendaris. Kebanggaannya tidak kurang dari naga raksasa. Tidak ada bangsawan di seluruh kerajaan yang memiliki kemampuan untuk membesarkannya, meskipun Watson hanya memiliki Bibrida Phoenix. Itu juga merupakan harta karun yang mutlak. Dia tahu bahwa telur Phoenix memungkinkan orang untuk membangkitkan garis keturunan Phoenix, dan itu juga dapat menghidupkan kembali orang mati. Telur kecil itu bernilai setidaknya 1000 koin emas. Ketika siapapun melihat harta karun, mereka akan jatuh ke dalam keserakahan. Jika mereka melihat gunung emas yang tak berujung, mereka akan takut. Lukas berada dalam keadaan itu. Lukas, ambil saja, aku membayarmu di muka untuk gajimu di masa mendatang. Saat ini, kau hanyalah seorang prajurit tingkat perunggu, kau tidak dapat banyak membantuku. Jadi, makanlah telur Phoenix itu dan berjuanglah untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Jagalah kastil bulan hitam dengan baik. Aku yakin kau bisa melakukannya. Watson berjalan mendekati Lukas dan menepuk bahunya. Lukas terdiam setelah mendengar itu. Kemudian, setelah beberapa saat, ia memasukkan telur Phoenix itu ke dalam mulutnya, menekan kepalanya ke tanah dan bersujud 3 kali kepada Watson. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Muda Watson. Aku tidak akan ragu untuk menumpahkan darahku untukmu. Kata-kata itu keras dan jelas, itu suaranya. Adalah keberuntungannya bahwa ia dapat bertemu dengan Tuan yang begitu murah hati, dan ia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk membalasnya. Astaga, setelah ia memakan telur Phoenix, penampilannya yang seperti setengah manusia dan seperti binatang menjadi jauh lebih lembut. Ia memiliki bentuk tubuh seorang pria. Pada saat yang sama, banyak rambutnya juga rontok. Sepasang sayap merah menyala tumbuh dari punggungnya dan terbakar hebat, ia mengepakkannya dengan lembut, dan itu membuat suara benturan seolah-olah sayap itu mengalir. Aku telah menumbuhkan sayap. Bisakah aku terbang sekarang? Ia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan terbang ke udara. Ia tampak terkejut. Meskipun ia belum mencapai tingkat perak, ia hanya selangkah lagi. Ia akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai tingkat perak, tetapi itu hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Ia mengayunkan tinjunya ke udara. Tinju Lukas berat, dan itu menyebabkan udara tenggelam saat mengeluarkan suara bang-bang yang teredam. Ia merasa seolah-olah ia telah memperoleh gelombang kekuatan ilahi dari udara tipis. Seorang prajurit tingkat perunggu hanya akan memiliki kekuatan 2000 kati, namun, kekuatannya telah melampaui 10.000 kati, yang berarti 5 hingga 6 kali lebih banyak. Selain itu, ia juga merasa sangat nyaman. Ia telah menderita banyak luka di tubuhnya karena profesinya sebagai tentara bayaran. Namun, semua luka itu telah sembuh, jadi ia merasa sangat nyaman. Ia berterima kasih kepada Watson lagi saat ia kembali ke tanah. Matanya tampak berkaca-kaca. Apa perbedaan antara prajurit tingkat perunggu dan prajurit tingkat perak? Apakah karena ia dapat mengubah aura tempurnya menjadi sayap? Yah, ia memiliki sayap, dan ia beberapa kali lebih kuat daripada prajurit tingkat perak biasa. Kurangnya aura tempur dapat diimbangi dengan kekuatan, sedangkan kurangnya kekuatan tempur dapat diimbangi dengan pengalaman. Ia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan prajurit tingkat perak. Kalian semua, makanlah telur Phoenix juga. Watson membagikan telur Phoenix kepada ksatria bulan hitam lainnya di belakang Lukas, ada 15 dari mereka. Ksatria bulan hitam yang telah memakan telur itu mengikuti, mereka bersujud kepada Watson untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah mereka memakan telur Phoenix, sayap merah menyala tumbuh dari punggung mereka saat mereka melayang di udara, mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Ketika orang lain melihat kelompok penjaga itu, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri di wajah mereka, bahkan Alan dan yang lainnya tidak terkecuali. Sebagai veteran Blackmoon Knights, mereka memiliki kekuatan tingkat perak dan dapat mengubah aura tempur mereka menjadi sayap. Namun, siapa yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak sayap? 4 sayap selalu lebih cepat daripada 2 sayap. Sayangnya, hanya ada 100 telur Phoenix, dan Tuan Muda Watson ingin meningkatkan kekuatan mereka yang kekurangan. Mereka takut tidak akan mendapatkannya. Lukas, kata Watson setelah ke-15 penjaga memakan telur Phoenix. Saya di sini,
Tuan Muda Lukas. Lukas melangkah maju. Anda pasti sudah mendengar bahwa pasukan persekutuan penyihir akan segera tiba. Alasannya adalah karena saya telah membunuh sekitar 10 pemilik tanah dan seorang tetua dari persekutuan penyihir. Saya tidak menyesali keputusan saya karena mereka adalah perampok. Begitulah cara dunia bekerja. Jika Anda tidak merampok, Anda akan dirampok. Sekarang setelah Anda memperoleh kekuasaan, katakan kepada saya, apa hal terpenting bagi seorang pejuang? Itu adalah pelindung, Tuan Muda Watson. Kami adalah pedang dari Tuan Pelindung. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melindungi Anda, teriak Lukas. Watson mengangguk puas. Lukas, ingat apa yang Anda katakan. Karena Anda menganggap melindungi orang lain sebagai suatu kehormatan, jangan memamerkannya. Kekuatan adalah untuk kemuliaan dan bukan untuk pamer. Itulah peringatan Watson kepada mereka, dia tidak ingin mereka merasa puas diri karena peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba. Ya, Tuan Muda Watson. Lukas dan semua penjaga lainnya menjawab serempak, suara mereka hampir mengguncang langit. Selanjutnya, para pelayan. Watson berbalik untuk melihat para pelayan yang dipimpin oleh Wendy dan Capella. Apakah kalian tahu apa hal terpenting sebagai seorang pelayan? Itu adalah kesetiaan dan pertimbangan, Tuan Muda. Capella adalah yang pertama berbicara. Dia melirik Watson dengan hati-hati dan berkata, atau apakah itu juga kemuliaan? Tidak, kalian tidak membutuhkan kemuliaan apapun. Watson menggelengkan kepalanya. Kalian adalah para pelayan Kastil Blackmoon, aku tidak membutuhkan kalian dalam pertempuran. Karena itu, aku hanya membutuhkan kalian untuk tetap aman. Kalian adalah alasan para prajurit dapat makan sepuasnya dan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ingat, apapun yang terjadi, kelangsungan hidup kalian adalah hal yang paling penting. Ingatlah itu dan kalian dapat memakan telur Phoenix. Kami mengerti, Tuan Muda Watson. Para pelayan kelompok itu setuju serempak saat mata mereka berbinar-binar karena air mata, kata-kata Watson membuat hati mereka terbakar. Merupakan suatu kehormatan bagi para prajurit untuk melindungi yang lain, dan merekalah yang dilindungi. Karena itu, mereka harus bertahan hidup, itu adalah tugas mereka, dan itu juga merupakan hadiah terbaik bagi para prajurit. Bangsawan biasa menganggap para pembantu itu sebagai alat yang bisa dibuang kapan saja. Hanya Watson yang memperlakukan mereka seperti manusia. Rasa hormat itu sudah cukup untuk membuat mereka mati demi dia, kata-kata Watson membuatku bersemangat. Dia benar-benar pemimpin yang terlahir. Alami. Zeke menatap Watson, yang sedang membagikan telur Phoenix, dan sekelompok orang yang merasa senang dan terharu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Watson memberitahu para penjaga apa arti kemuliaan bagi mereka. Sedangkan untuk para pembantu, Watson membuat mereka mengerti apa artinya bertahan hidup. Berbeda bagi kedua kelompok orang itu. Sulit membayangkan seorang anak berusia 10 tahun akan memiliki pengetahuan seperti itu. Sebagai seorang pengusaha, Zeke akan memberi penghargaan dan memobilisasi bawahannya setiap kali dia perlu meningkatkan kesetiaan dan moral mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia bisa melakukannya sejauh itu. Itu kemuliaan, bukan pamer. Zeke mengingat kata-kata Watson, dia akan mengatakan hal yang sama kepada bawahannya lain kali dia perlu menceramahi mereka. Anak muda itu pasti bisa bicara. Aku ingin tahu siapa yang mengajarinya itu. Edward menatap Watson dengan setuju dan mengangguk. Dia terdengar seperti aku ketika aku masih muda. Catherine, yang bersandar padanya, memutar matanya ke arahnya dan mencubit pinggangnya. Sungguh tidak tahu malu. Watson jauh lebih hebat darimu. Menurutku, pencapaian Watson saat ini pasti ada hubungannya dengan guru misteriusnya, yang pasti telah mengajarinya kata-kata itu. Pertama kali Watson menunjukkan sihir fusi di depan keluarganya, dia berkata bahwa dia memiliki guru misterius. Catherine, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Watson memiliki guru? Ekspresi Edward tiba-tiba menjadi serius. Selama perkembangan Kastil Blackmoon, kastil itu telah menghadapi beberapa krisis besar, termasuk pasukan sekutu istana dan kehancuran geng bandit beberapa hari yang lalu. Namun, mereka belum pernah melihat guru Watson, yang bahkan tidak muncul ketika Kastil Blackmoon berada di ambang kehancuran. Apakah ada guru di dunia ini yang tidak peduli dengan murid-muridnya? Watson adalah seorang jenius yang langka, jika dia meninggal, apakah gurunya tidak akan merasa sedih karenanya? Edward, apa maksudmu? Ekspresi Catherine berubah saat dia memikirkan sesuatu. Apakah kamu pikir Watson berbohong kepada kita?
Bahwa dia tidak memiliki guru. Itu hanya tebakan. Jika memang begitu, maka anakku cukup menarik. Watson lahir dengan energi yang kuat dan kecerdasan yang luar biasa. Hanya ada satu penjelasan dalam benak Edward, yaitu reinkarnasi. Ada rumor bahwa ketika beberapa elit mencapai akhir rentang hidup mereka atau terluka parah dan diambang kematian, mereka akan mencoba menggunakan sihir untuk mengupas jiwa mereka dan bereinkarnasi menjadi orang lain. Gereja Iblis Wanita selalu ingin membangkitkan iblis wanita primordial, dan mereka akan memilih inang untuk keturunannya. Itu adalah contoh yang baik. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa Watson menirunya, itu hanya lelucon. Edward tahu bahwa gennya tidak berkontribusi pada bakat Watson. Watson telah melampaui batas keunggulan dalam pencapaiannya selama 2 hari terakhir. Edward curiga ketika Watson menggabungkan binatang ajaib tingkat platinum. Sementara Edward tenggelam dalam pikirannya, Watson telah membagikan telur Phoenix kepada para pelayan. Akhirnya, ia menyadari bahwa orang di depannya adalah seorang kenalan. Ia menghentikan langkahnya. Nona Monica. Orang di depannya adalah Monica. Ia menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan. Ia tidak mengulurkan tangan atau berbalik untuk pergi, sebaliknya, ia berkata dengan nada mengejek, "Ada apa, Tuan Muda Watson? Apakah Anda tidak ingin memberi saya telur Phoenix? Apakah Anda tidak berpikir bahwa saya bahkan bukan seorang pelayan di sini?" Monica tahu bahwa Watson munafik. Ia meminta para pelayan untuk memastikan keselamatan mereka, tetapi tampaknya ia hanya ingin orang-orang yang dekat dengannya selamat dari serangan gencar itu. Ia menaruh dendam terhadapnya, jadi mengapa ia memberinya telur Phoenix? Monica tidak pernah melupakan kebencian ayahnya. Setelah Watson mengalahkan Wilbur Lisset Manor, penjaga itu memberontak terhadapnya. Ia membenci mereka. Mereka akan mengikuti siapa saja yang bisa memberi mereka keuntungan. Mereka bukan manusia, mereka anjing. Sebagai pembantu di Kastil Blackmoon, dia mencoba meracuni makanan. Sayangnya, kepala pembantu rumah tangga, Capella, akan menguji makanan tersebut saat dia mengantarkannya ke Watson dan yang lainnya. Jadi, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Monica semakin marah saat memikirkan Capella. Wanita itu adalah pembantu pribadinya dan mengikuti perintahnya. Kemudian, dia hanya mengikuti perintah Watson, dia bahkan tidak melihatnya. Sikap Capella yang angkuh dan sombong melukai harga dirinya. Dendam lama dan baru menumpuk, itu membuatnya sulit baginya untuk mempertahankan sikap yang baik. Nona Monica, apakah Anda tidak bahagia di Kastil Blackmoon? Ya, saya sengsara. Karena dia sudah mengejek Watson, Monica hanya meletakkan kartunya di atas meja. Mungkin Watson akan membunuhnya, dia tidak ingin menjalani kehidupan yang memalukan seperti itu. Meskipun dia makan dan tidur dengan baik setiap hari dan tidak memiliki banyak pekerjaan, dia tahu bahwa dia akan menjadi pembantu selama sisa hidupnya. Dia adalah seorang wanita muda dari keluarga bangsawan, dia tidak tahu bahwa dia sangat tidak kompeten. Dia bahkan tidak sebanding dengan pembantu biasa dalam hal membersihkan kamar. Setelah dia kehilangan gelarnya, dia lebih buruk dari orang biasa. Dia merasa tidak berdaya, jadi dia menyalahkan Watson. Beraninya kau, bagaimana kau bisa begitu tidak sopan kepada Tuan Muda Watson? Suara Capella bergema. Dia melangkah maju dengan cepat dan melotot ke arah Monica. Sayap merah menyala di punggungnya berkibar lembut. Monica mengabaikan Capella, dia mengerutkan bibirnya dengan lembut. Setelah Watson membagikan telur Phoenix kepada para pelayan dan memberi para pelayan rendahan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam. Dia tahu bahwa perkembangan pesat Kastil Blackmoon bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan seseorang bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Namun, Watson berhasil melakukannya hanya dalam beberapa bulan. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan seorang jenius seperti itu. Dia tidak ingin menderita, dia lebih suka kematian yang cepat. Perdebatan itu menarik perhatian banyak orang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Watson, mereka ingin melihat apa yang akan dia pilih, terutama Vincent, yang matanya berkedip-kedip sambil mendesah. Nona Monica, saya dapat memahami kebencian Anda terhadap saya. Bagaimanapun, saya telah membunuh ayah Anda, tetapi saya khawatir saya harus tidak setuju dengan itu, kata Watson sambil mengangkat tangan kanannya. Semua orang mengira Watson akan membunuh Monica, jadi mereka mendesah pelan. Mereka merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat, mereka tahu bahwa Watson terlalu berbelas kasih ketika dia membiarkannya hidup. Bagaimana dia bisa membiarkan anak musuhnya hidup? Apakah dia ingin mencari masalah?
Monica juga memikirkan hal yang sama. Ia memejamkan mata dan merenggangkan tubuhnya ke samping. Namun, ia hanya merasakan benda bulat hangat telah diletakkan di telapak tangannya. Monica membuka matanya, ia terkejut melihat telur phoenix di tangannya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ini, Monica, ini hadiah atas kerja kerasmu di Kastil Blackmoon beberapa bulan terakhir. Aku mengangkatmu menjadi pelayan setelah ayahmu menyerang Kastil Blackmoon, itu hukumanmu. Namun, aku telah melihat kemajuanmu setelah kau menjadi pelayan, jadi ini hadiahmu. Sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Kau dapat pergi kapan saja kau mau. Watson menjelaskan tentang hadiah dan hukuman. Ia tahu bahwa Monica menaruh dendam padanya, tetapi ia telah melakukan apa yang ia inginkan dan tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melepaskannya. Monica meraih telur phoenix dan menatap Watson dengan linglung. Setelah beberapa lama, ia akhirnya bereaksi dan berkata, "Apa kau pikir kau dapat menyuapku dengan ini untuk membuatku berubah pikiran? Kebencianku padamu seperti sungai kerajaan naga suci yang tak berujung. Kau akan menyesal jika tidak membunuhku. Aku akan memberimu pelajaran pada akhirnya." Setelah memasukkan telur phoenix ke dalam mulutnya, Monica berbalik dan pergi. Saat Watson menatapnya, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat bahu. "Nona Monica, maksudmu kau tidak berniat pergi? Apakah kau mengancamku?" Setelah membagikan telur phoenix kepada para pembantu, Watson masih memiliki setengah dari jumlah awal yang tersisa. Ia memutuskan untuk menyimpan 30 telur untuk keadaan darurat. Ia mengambil 10 telur phoenix dan berjalan ke Edward dan keluarganya di pintu masuk kastil. "Ayah, 10 telur phoenix ini untukmu. Setelah kau memakannya, kau akan dapat melindungi dirimu sendiri jika kau dalam bahaya." "Kau sangat perhatian, Watson." Edward mengangguk. Ia tidak mengambil telur phoenix. Sebaliknya, matanya berbinar. "Yah, aku tidak ingin makan makanan mentah, bahkan jika itu telur phoenix. Ibumu akan memasaknya untukku sebelum aku memakannya." "Oh, benar. Jangan lupa untuk mengirimkannya ke kakak kelima dan kakak keenam setelah dimasak. Kakak kelimamu, Peter, selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Aku yakin dia akan pulih setelah memakan telur itu. Juga, ketika kau memberikannya kepada kakak keenammu, kau harus masuk ke kamarnya dan meletakkan telur phoenix di tangannya. Ini sangat penting." Watson memiliki 7 saudara kandung lainnya di keluarganya. Ia adalah yang termuda. Ketika kakak laki-lakinya yang tertua, Vincent, dan kakak perempuannya yang kedua, Nindy, pergi, kakak laki-lakinya yang ketiga, kakak laki-lakinya yang keempat, dan kakak perempuannya yang ketujuh sering berjalan-jalan di sekitar rumah. Kakak laki-lakinya yang kelima, Peter, kesehatannya buruk sejak dia masih muda. Dia selalu terbaring di tempat tidur. Keluarga mereka sebelumnya miskin, dan Peter tinggal di pondok beratap jerami. Catherine akan selalu mengiriminya makan malam setelah dia memasak untuk mereka. Sedangkan kakak perempuannya yang keenam, Margaret, dia tinggal di kamarnya sepanjang tahun dan tidak keluar. Orang akan menyebutnya jongkok di rumah. Mereka mengatakan bahwa dia menderita kecemasan sosial dan dia tidak ingin bertemu siapapun. Setiap kali Catherine mengirim makanan ke kamarnya, dia akan meninggalkannya di pintu dan menunggu Margaret mengambilnya sendiri. Watson bahkan tidak ingat banyak tentang kakak perempuannya itu. "Jika Anda berkata begitu, Ayah, baiklah." Watson merasa bahwa kata-kata Edward memiliki arti lain. Dia tidak tahu alasannya, tetapi dia tetap mengangguk tanpa sadar. Dia juga cukup penasaran dengan saudara laki-laki dan perempuannya yang lain yang belum pernah dia temui, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk berinteraksi dengan mereka. Setelah dia memutuskan, dia berbalik untuk melihat Alan, yang berdiri di samping dengan ekspresi hormat. "Alan, Kaisar Clark telah berevolusi menjadi Phoenix Bibrida, jadi dia hanya bisa bertelur dalam jumlah terbatas. Itu berarti aku tidak bisa membagikannya kepadamu saat ini. Sebagai kompensasi, kamu boleh membawakanku semua telur ayam Phoenix pelangi yang kita miliki di peternakan, dan aku akan menggabungkan dan membagikannya kepadamu dan para kesatria lainnya." Kaisar Clark telah bertelur 1000 telur sehari sebelum menjadi Phoenix Bibrida, jadi mereka memiliki telur untuk beberapa bulan. Bahkan jika dia harus memakannya, dia masih mengumpulkan puluhan ribu telur. Telur-telur itu harganya ratusan ribu koin emas, tetapi dia membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan penghuni Kastil Blackmoon. Dia tidak ingin ada orang di sekitarnya yang mati.
Tuan Muda Watson, apakah Anda serius? Alan sedikit skeptis. Dia tahu nilai telur-telur ayam Phoenix Pelangi itu. Ratusan ribu koin emas adalah aset total beberapa bangsawan besar, dan Watson akan menyerahkannya untuk para kesatria. Siapa lagi di dunia ini yang akan melakukan itu untuk bawahan mereka? Ya, saya serius. Mengapa Anda masih di sini? Jika Anda terlambat, maka Anda tidak akan mendapat bagian, kata Watson, dia berpura-pura serius. Tubuh Alan gemetar, dan dia segera setuju. Baik, Tuan Muda Watson, saya akan pergi sekarang. Kemudian dia berbalik dan berlari. Itu adalah hari perayaan di Kastil Blackmoon. Watson telah menyatukan dua binatang ajaib yang kuat, dan dia juga telah mendistribusikan semua telur ayam Phoenix Pelangi yang disimpan di peternakan. Setiap orang di Kastil Blackmoon, dari penjaga hingga pembantu hingga warga sipil biasa, semuanya memiliki beberapa. Semua orang memuji kemurahan hati Watson. Tak seorang pun peduli bahwa persekutuan penyihir sedang dalam perjalanan untuk menyerang Kastil Blackmoon. Jika mereka harus melawan mereka, biarlah. Bahkan jika mereka mati di sana, tak seorang pun dari mereka akan meninggalkan kastil. Sebelum persekutuan penyihir tiba di sini, aku sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Seharusnya tidak ada kesalahan. 10 menit kemudian, Watson tiba di depan kamar saudara perempuannya yang keenam, Margaret. Ia tenggelam dalam pikirannya. Kastil Blackmoon sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka hanya memiliki beberapa lusin orang saat itu, jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh mereka, mereka dapat meninggalkan semuanya dan melarikan diri ke tempat lain. Namun, mereka memiliki lebih dari 10 rumah bangsawan dengan berbagai ukuran setelah kemajuan mereka, dan mereka memiliki ribuan orang yang tinggal di sana. Akan terlalu lambat untuk memindahkan semua orang. Itulah kerugian memiliki kelompok besar. Setelah ia menarik kembali pikirannya, Watson melihat keranjang di tangan kanannya, 2 telur Phoenix terbakar dengan api samar. Telur itu memiliki aroma yang kuat, itu dimasak oleh ibunya, Catherine. Dia seharusnya memberikannya masing-masing kepada saudara laki-lakinya yang kelima dan saudara perempuannya yang keenam. Catherine telah memasak lebih dari 10 telur Phoenix. Selain memasaknya untuk keluarganya, sisanya diberikan kepada para penyihir di istana. Hanya ada 25 telur Phoenix yang tersisa, dan Watson menyimpannya dengan hati-hati. Bang, dia mengetuk pintu cantik di depannya dan bertanya, Suster Margaret, aku membawakanmu makanan. Apakah kau di sana? Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Watson sedikit bingung, dia pikir saudara perempuannya benar-benar aneh. Dia telah merenovasi kastil bulan hitam beberapa kali. Namun, selama proses renovasi, Margaret tampaknya tidak merasakan adanya perubahan di ruangan itu, juga tidak berinisiatif untuk menyelidikinya. Jika orang biasa tahu tentang perubahan apapun yang terjadi di luar, mereka mungkin akan melihatnya. Watson bertanya-tanya apakah saudara perempuannya akan meninggalkan ruangan jika terjadi gempa bumi. Saat dia memikirkan instruksi Edward, Watson mengetuk pintu lagi. Suster Margaret, saya masuk jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Krek. Pintu terbuka dengan suara lembut, tetapi itu hanya retakan kecil. Sebuah jari gemuk terjulur dari celah itu dan menunjuk keluar ruangan. Dengan suara yang menyenangkan, orang itu berkata, tinggalkan saja barang-barang itu di pintu. Anda tidak harus masuk ke sini. Suster Margaret, ayah menyuruhku untuk memberimu telur Phoenix setelah aku berada di kamar. Aku tidak peduli apa yang ayah katakan. Anda tidak diizinkan masuk ke sini. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Anda mau masuk atau tidak? Jika tidak, maka aku akan menutup pintu. Watson menatap celah pintu. Ruangan itu gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Seolah-olah tirai telah ditarik. Dia tidak tahu apakah Margaret belum bangun atau apakah dia sudah terbiasa dengan kegelapan. Dia bisa saja berteleportasi ke dalam ruangan, atau dia bisa saja menarik pintu untuk membukanya. Setelah dia memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, orang di depannya adalah saudara perempuannya. Dia harus menghormatinya. Aku belum menyelesaikan misi yang diberikan ayah kepadaku. Aku akan pergi dan meminta maaf kepadanya nanti. Watson mendesah sebelum dia mengambil telur Phoenix dari keranjang. Kemudian, dia berbalik untuk berjalan ke kamar saudara laki-lakinya yang kelima. Tidak lama setelah dia pergi, celah di antara pintu Margaret tiba-tiba melebar.
Sebuah tangan kecil yang gemuk terulur dari celah dan menarik keranjang yang hanya berisi satu telur phoenix ke dalam ruangan. Kemudian, pintu tertutup dengan benar dengan suara. Di dalam ruangan, Margaret meletakkan keranjang di atas meja di samping tempat tidur dan melihat telur phoenix yang berkilau samar. Cahaya merah menyala menyinari pipinya dan membuatnya menggelap. Apakah keluarga kita menjadi begitu kaya akhir-akhir ini sehingga mereka mampu membeli telur phoenix? Margaret bergumam heran. Dia berjalan ke jendela dan menarik tirai sedikit terbuka untuk membiarkan seberkas cahaya bersinar ke dalam ruangan. Itu menerangi tumpukan manuskrip di tanah yang tampak seperti gunung kecil. Ada banyak kata yang ditulis di atasnya, tetapi semuanya tersebar di seluruh lantai. Cahaya itu juga menyinari wajah Margaret. Itu adalah wajah imut yang memiliki sedikit lemak bayi. Rambut keriting coklatnya dan mata biru-birunya sangat mirip dengan Watson. Karena dia tidak terkena sinar matahari sepanjang tahun, kulitnya hampir transparan. Tampaknya ada banyak perubahan di rumah akhir-akhir ini. Makanan tidak hanya menjadi lebih enak, tetapi rumah juga tampak lebih besar. Aku sering mendengar suara orang dan binatang ajaib dari luar. Suara itu membuat sarafku lemah. Terutama pagi itu ketika aku mendengar auman naga. Apakah itu hanya imajinasiku?